Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 9 yang berkaitan dengan naskah drama dalam pementasan teater modern. Unit 2, Aku Pasti Bisa Menulis Naskah Drama. Berikut penjelasannya. Unit 2, Aku Pasti Bisa Menulis Naskah Drama. Naskah yang baik dan menarik dipentaskan. Berikut ini beberapa penjelasan penulisan naskah drama yang perlu diperhatikan sebelum menulis naskah drama. Yang pertama, pemilihan tema. Dalam memilih tema, hendaknya kita harus jeli dan cermat, karena tema merupakan konsep dasar cerita yang akan disampaikan kepada pembaca atau penonton untuk mengetahui dan memahami permasalahan apa yang akan diceritakan. Sebaiknya, tema yang dipilih tema yang ada di sekitar hidup kita, tema yang kita pahami dan kuasai baik terkait dengan permasalahan hidup dan kehidupan kita atau orang lain di sekitar kita. Misalnya, tema persahabatan, kepedulian lingkungan sosial, bencana kemanusiaan, kejiwaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pemilihan judul. Judul merupakan unsur yang sensitif dan sensasional, maka pandai-pandailah memilih dan menentukan judul untuk sebuah naskah drama. Dari judul saja, penonton mencoba menafsirkan bahkan kadang memastikan sebuah naskah drama pementasan itu bagus atau tidak bagus, meski tidak semua judul yang tidak sensasional isi ceritanya jelek. Selanjutnya, ada penentuan tokoh dan karakteristiknya. Penentuan dan pemilihan tokoh adalah unsur vital dalam penulisan naskah drama pentas. Pemilihan dan penentuan tokoh dalam cerita tidak dilakukan semena-mena oleh seorang penulis, tetapi sungguh-sungguh. Tokoh-tokoh yang telah dipersiapkan oleh penulis mulai dari latar belakang tokoh, status tokoh, hingga kondisi fisik dan psikis tokoh. Tokoh-tokoh yang dipersiapkan penulis harus sudah diposisikan sebagai tokoh protagonis atau tokoh pembawa cerita dengan segala permasalahannya, tokoh antagonis sebagai tokoh penentang atau tokoh perlawanan tokoh protagonis, penyebab konflik dalam cerita, serta tokoh tritagonis, yaitu tokoh pelerai dalam cerita atau penengah konflik antara protagonis dan antagonis. Yang keempat yaitu sumber penceritaan. Sebuah cerita dalam naskah yang dibaca atau dipertontonkan akan selalu menimbulkan pertanyaan asal-usul atau sumber penceritaan dalam naskah drama yang ditulis. Untuk penulis, tidak hanya mengandalkan kekuatan imajinasi saja, tetapi penulis juga harus memilih dan menentukan sumber cerita sebagai dasar pengembangan naskah keseluruhan, sehingga penonton dapat memastikan cerita dalam naskah drama yang dibaca atau yang ditonton merupakan fakta, kejadian, peristiwa, kondisi, dan situasi yang benar-benar terjadi atau dialami penulis. Mungkin saja penulis mengadaptasi atau menyadur dari sebuah cerita, buku, atau film yang sudah ada dan sudah dipublikasikan. Yang kelima yaitu alur cerita. Sebuah naskah tidak lepas dari yang namanya alur cerita atau jalan cerita. Penulis dalam menyusun dan mengembangkan alur cerita atau jalan cerita harus bertindak secermat mungkin. Penulis harus mematuhi struktur pemetaan alur cerita sesuai pola yang sudah ada dan diberlakukan. Dalam alur cerita,
harus memiliki unsur perkenalan tokoh dan gambaran cerita yang akan disampaikan, pemunculan konflik cerita, pergerakan konflik tokoh, antar tokoh, tokoh dengan lingkungannya, pemuncakan konflik, penurunan permasalahan, dan penyelesaian permasalahan. Yang keenam yaitu penjelasan petunjuk. Yang dimaksud dengan penjelasan petunjuk dalam naskah adalah penjelasan atau perintah untuk tokoh atau pemain melakukan tindakan dan gerakan sesuai dengan dialog yang diucapkan. Petunjuk tersebut diistilahkan dengan sebutan kramagung yang ditulis dalam tanda kurung. Penjelasan petunjuk tidak hanya berlaku untuk tindakan atau gerakan tokoh, tetapi juga petunjuk untuk mengekspresikan tokoh atau pemain dalam mengungkapkan perasaannya. Penjelasan tersebut diistilahkan dengan wawancang yang ditulis lepas, tidak menggunakan tanda kurung. Selanjutnya ada langkah-langkah penulisan naskah drama. Langkah yang pertama yaitu menentukan ide yang menarik untuk ditonton. Ide berdasarkan sumber cerita. Selanjutnya yaitu menentukan tema. Tema jangan terlalu luas, yang terutama sesuai dengan ide dan konsep cerita. Yang ketiga yaitu menentukan judul naskah. Judul naskah tidak terlalu panjang, tetapi menimbulkan daya sensasi. Yang keempat yaitu merumuskan naskah. Pemetaan tokoh beserta karakteristiknya harus jelas dan tegas, sesuaikan dengan dialog dalam konflik cerita. Yang kelima yaitu menyusun kerangka cerita. Plot harus menggambarkan perkenalan tokoh dengan konflik sampai penyelesaiannya. Yang kedelapan yaitu buatlah sinopsis sebagai gambaran pengembangan cerita dalam naskah drama. Yang ketujuh, mengembangkan cerita. Kembangkan cerita dalam naskah drama sesuai struktur yang diberlakukan. Pembahasan selanjutnya, menulis naskah drama. Nah, sebelum Anda menulis, sebaiknya Anda memahami penjelasan penulisan naskah drama berikut ini. Yang pertama, naskah drama disajikan dalam bentuk pementasan adegan, deskripsi pementasan drama yang sesungguhnya. Yang kedua, babak terdiri atas beberapa adegan. Pergantian pelaku merupakan tanda pergantian adegan dalam satu peristiwa. Bagi penulis pemula, sebaiknya naskah drama dibuat satu babak saja dengan sejumlah adegan 10 sampai dengan 15 adegan. Yang ketiga, penulisan drama dapat diawali dengan sebuah prolog sebagai pengantar dan epilog sebagai penjelasan akhir cerita. Yang keempat, dialog ditulis dengan diawali tokoh yang berbicara atau berlaku. Tanda titik 2 sebagai pemisah antara pelaku dengan kalimat yang diucapkan. Ada juga beberapa naskah drama yang telah diadaptasikan ditulis dalam bentuk paragraf. Yang kelima, petunjuk lakuan atau tindakan dituliskan dalam dialog tokoh yang berlaku dengan diberikan tanda kurung. Yang keenam, penulisan keterangan dan petunjuk lakuan dalam pergantian atau perpindahan adegan dapat ditulis seperti paragraf di akhir dialog antar tokoh. Yang terakhir, menyusun kramagung dan wawancang. Kramagung merupakan perintah kepada pelaku untuk melakukan sesuatu yang ditulis sebagai petunjuk dalam bermain drama. Bagaimana? Sekarang sudah siapkah Anda untuk menulis naskah drama? Kalau sudah siap, cermati dan selesaikan tugas berikut. Yang pertama, buatlah sebuah naskah drama satu babak bersama kelompok belajar Anda. Kemudian, cari dan pilihlah ide yang menarik sesuai pemahaman dan pengamatan Anda. Yang ketiga, pilihlah tema yang ada di lingkungan Anda. Yang keempat,
Tentukan sumber penceritaan sebagai konsep dasar mengembangkan naskah cerita. Yang kelima, rumuskan naskah berdasarkan penentuan tokoh dan konflik cerita. Yang keenam, buatlah kerangka alur cerita, mulai dari pengenalan tokoh sampai penyelesaian masalah dalam cerita. Yang ketujuh, buatlah sinopsis atau ringkasan cerita dari naskah drama. Selanjutnya, kembangkanlah langkah-langkah penulisan tersebut menjadi sebuah naskah drama yang baik dan menarik. Demikian pembahasan mengenai modul 9. Kami dari PKBM Gandhisena. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.